rehabilitasi. Yang udah bermain duluan adalah Kemenkes dan Kemensos. Nah, dengan domain ini makanya muncul adanya rehabilitasi medis dan sosial. Nah, PNN ini ada mengambil peran dua-duanya, Pak. Ya. Dia rehab medis juga, rehab sos juga. Meskipun sekarang memang tidak ada lagi yang rehabilitasi itu hanya mengutamakan satu, semuanya menjadi satu kesatuan. Seperti yang kita tahu, RSKO, ya, tempat rehabilitasi yang dimiliki oleh Kemenkes, mereka memang basisnya rumah sakit. Dominannya adalah rehab medis, tapi mereka menjalankan juga rehabilitasi sosialnya, yang kita kenal dengan adanya metodenya TC. Ya. Begitupun di Kemensos. Salah satu tempat rehab besar yang dimiliki oleh Kemensos, Galuh Pakuan. Ya, Galuh Pakuan itu usianya sebenarnya lebih tua daripada Galuh Besar. Mereka basis rehabnya adalah rehab sosial. Tetapi untuk sekarang ini mereka menjalankan juga rehabilitasi medis. Ya. Jadi sekarang rehab itu sudah menjadi satu kesatuan. Tidak hanya rehabilitasi medis, tapi rehabilitasi sosial juga harus dijalankan. Ya. Nah, apa program unggulan yang ada yang paling besar? Yang pertama adalah kita menyebutnya intervensi berbasis kebutuhan. Ya tadi. Jadi kita itu sekarang itu kayak penjahit, membuatkan baju itu sesuai ukuran, ya, Pak. Jadi ada klien yang datang, yang kebutuhan itu kebutuhan yang dia perlukan untuk rehab itu apa? Berapa lama waktunya? Ya. Tidak lagi klasikal, masuk semuanya 6 bulan, enggak. Kalau dulu iya, Pak, masuk ke sini program 6 bulan baru bisa pulang. Ya. Kita samakan kebutuhannya. Sekarang enggak. Kita akan sesuai dengan kebutuhan si individu itu. Salah satu bentuknya apa tadi? Satu, bahwa kita adanya program kegiatan kelompok tematik, Pak. Kalau dulu nyebutnya movie class. Jadi ini bentuknya psikoedukasi, bentuknya seminar di kelas, tapi di dalamnya bukan hanya pengetahuan atau pemahaman lain akan sesuatu, tapi ada juga role playing, ada juga aplikasinya. Ya. Klien paling besar itu masuk ke kita itu kayak masuk ke warteg, masuk ke toko rumah makan. Kamu masuk ke sini, kita punya 6 materi seminar, ya, pencegahan kambuhan, pola hidup sehat, membina hubungan sehat, mengelola kemarahan, keterampilan komunikasi atau hukum. Ada 6 menu yang akan menyesuaikan apa yang mereka butuhkan, bisa 1, 2 atau 6 yang mereka butuh. Ya, bukan lagi saya konselornya memaksakan, oh kamu harus ikut ini enggak. Tapi kewajiban kita, tugas saya sebagai konselor adalah memberikan pemahaman. Kamu butuhnya apa? Beda ya, Pak, antara kita memaksakan dengan dia yang butuh. Tugasnya memang berat, Pak. Bagaimana mereka mempunyai pemahaman, oh saya butuh ini. Saya di luar punya masalah kemarahan, saya nggak bisa mengolah kemarahan, saya nggak bisa mengolah marah, saya nggak bisa nahan emosi. Berarti saya harus ikut kelas mengolah kemarahan. Saya di luar minder, nggak bisa ngomong kalau depan orang. Jadi menurut kamu kelasnya apa? Oh, saya butuh keterampilan komunikasi. Kalau klien sudah memahami apa yang dia butuhkan, berhasil tugas kita. Sementara awalan udah bagus. Kalau klien sudah memahami apa kebutuhan dia, itu awalan yang bagus untuk dia bisa menjalani program. Ya. Jadi kita ada unggulan salah satunya tadi, ya. Kemudian ada telepati, Pak. Belum, Mas? Oh ya, telepati ya. Telemedicine psikiatri. Kita paling besar adalah lembaga rehabilitasi yang dipunyai oleh BUMN, yang paling besar ya, yang paling lengkap tenaga SDM-nya. Salah satunya ada psikiater, karena ada beberapa balai atau terutama balai, terutama lokal yang dipunyai oleh BUMN
itu nggak ada psikiaternya. Padahal karakteristik klien sebenarnya sama ya Pak. Adanya gangguan kecemasan, gangguan tidur misalkan, dan mereka butuh psikiater. Salah satu layanan yang kita berikan adalah kepada balai loka yang memang mereka mempunyai kekurangan psikiater. Kita membuka layanan telepati. Jadi dengan adanya COVID ini sebenarnya ada salah satu yang harus kita syukuri juga Pak. Ada layanan yang kita bisa akses dengan kita tidak harus datang. Jadi kita menggunakan layanan virtual. Telepati ini adalah virtual. Orang yang di loka Kalianda Lampung, psikiaternya di sini. Kita juga membuka kerjasama dengan ada lembaga lapas yang memang mereka butuh psikiater, kita juga membuka layanan. Kemudian lanjut. Oh ini vokasional. Kalau vokasional mungkin nanti dari Bapak Ibu ada perwakilan buat kita keliling lihat fasilitas di balai besar ini. Meskipun memang vokasional ini tidak ideal, tapi cukuplah ya buat mereka mendapatkan pengetahuan. Oh ternyata ada loh keterampilan kayak begini. Ternyata setelah rehab ini banyak klien-klien kita mempunyai potensi Pak. Potensi jadi gym, masak, jadi barista, atau mereka mungkin jadi menyenangi apa ya kayak hidroponik gitu Pak. Nah itu jadi senang mereka. Jadi ada beberapa yang ternyata mereka minat